ketika Ali diludahi. Ali namanya, masih belia usianya, namun tak ada sedikit pun gentar yang tergambar dalam raut mukanya. Dengan mantap dia maju ke muka dan membuat orang kaget terheran-heran. Bahkan ada juga yang menertawakannya. Usia dan perawakannya dinilai tak sebanding dengan apa yang akan dihadapinya. Saat itu bulan Syawal, tahun 5 Hijriah atau tahun 675 Masehi. Kota Madinah tempat kaum muslimin sedang dikepung oleh pasukan kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir selama 27 hari. Perang Khandak pun pecah saat itu. Dinamakan Khandak karena saat itu umat Islam membuat parit untuk mempertahankan kota mereka dari serangan langsung pasukan koalisi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Saat perang itu, jagoan kafir Quraisy Amr bin Abdul Wad al-Amiri menantang siapa saja di antara pasukan Islam untuk duel 1 lawan 1. Dahulu kala, sebelum perang dimulai, lazim ada pertarungan single 1 lawan 1 sebagai partai pembuka. Amr adalah jagoan pilih tanding yang cukup terkenal dan ditakuti di Jazirah Arab kala itu. Rasulullah Muhammad SAW yang memimpin pasukan kaum muslimin kemudian menawarkan pada pasukannya untuk menghadapi tantangan Amr. Namun, yang ada hanyalah hening. Tak satu pun sahabat yang berani dan bersedia menjawab tantangan jagoan Quraisy itu. Sosok dan reputasi Amr saat itu memang cukup untuk membuat nyali jadi ciut seketika. Para sahabat tahu betul bahwa akan sulit dan tipis peluang menang jika berhadapan dengan Bromo Corah itu. Gertakannya saja sudah cukup untuk menghadirkan gentar di dalam dada. Namun, di tengah keheningan dan kebimbangan menjawab tantangan itu, majulah sosok anak muda belia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maju dan bersedia bertarung menjawab tantangan Amr. Ali memang masih sangat muda dan terlihat bukan tandingan bagi Amr. Karena itu, Nabi pun sempat ragu dan mengurangi tawarannya kepada sahabat lainnya beberapa kali. Tetapi hasilnya sama saja. Memang hanya Ali, si anak muda belia ini yang berani. Akhirnya Rasulullah pun mengizinkan sepupunya itu untuk maju melawan sang jagoan Quraisy. Seketika meledaklah tawa Amr. Melihat yang maju ke gelanggang adalah orang yang menurutnya adalah anak kemarin sore. Dia terus mengejek Ali yang dianggapnya masih bau kencur. Jagoan Quraisy ini pun yakin akan menyudahi pertarungan dengan sangat mudah. Namun apa yang terjadi justru di luar dugaan. Dengan lincah Ali mematahkan setiap serangan Amr dan membuat jagoan itu kewalahan. Akhirnya pedang bermata dua Ali yang dinamai Zulfikar berhasil menebas paha kekar Amr hingga pria sangar itu tumbang. Kesempatan itu tak disia-siakan Ali yang dengan segera memburu Amr yang kemudian terlentang tak berdaya. Hanya butuh satu sabetan saja, nyawa jagoan Quraisy itu pun akan melayang di tangan Ali. Pasukan muslim pun bersorak melihat Ali di atas angin. Namun tak lama kemudian, sorak-sorai itu berhenti dan berubah jadi keheranan. Karena saat itu Ali justru urung menghabisi Amr dan berbalik badan meninggalkan lawan tandingnya itu. Beberapa sahabat kemudian menyongsong Ali dan menanyakan sikapnya itu. "Ali, mengapa kamu tidak jadi menghabisi Amr?" tanya sahabat. "Aku diludahi," jawab Ali. Jadi saat Ali bersiap menebas Amr dan menyudahi pertempuran, jagoan Quraisy itu tak mau menyerah. Karena sudah tak mampu melawan, dia kemudian meludahi wajah Ali untuk menghinanya untuk terakhir kalinya. Mendapat hinaan itu, Ali justru mengurungkan niatnya menebas Amr dan menjauh dari tubuh kekar yang terlentang tak berdaya di tanah itu. Melihat penjelasan itu, para sahabat makin bingung. Mengapa saat dihina dengan diludahi, Ali justru mengurungkan niatnya menghabisi orang kurang ajar itu? Tanpa meludahi muka saja, orang itu layak dibinasakan, apalagi sempat menghina dengan meludahi mukanya. Namun Ali punya alasan lain. Pemuda pertama yang memeluk Islam dan dijuluki Karamallahu wajhah atau semoga Allah memuliakan wajahnya oleh para sufi ini ingin melawan hawa nafsunya. Ali mengungkapkan, saat diludahi, amarah dan kebenciannya timbul. Maka tak ada pilihan lain selain menyingkir dan menunggu amarahnya reda. Sebab
Dia ingin membunuh musuhnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kebencian atau amarah. Para sahabat pun akhirnya maklum dan salut dengan apa yang dilakukan Ali. Para saksi mata pun akhirnya mengabadikan kisah ini dan terus dikenang sebagai teladan sampai hari ini. Sementara Amr sendiri pada akhirnya tewas di tangan Ali dalam perang Khandak itu. Atas pertolongan Allah, umat Islam pun memenangkan pertempuran yang tidak seimbang itu. Sayyidina Ali telah menunjukkan teladan sikap yang mulia, keberanian yang tinggi, namun disertai dengan hati yang bersih dari kebencian dan nafsu amarah. Di dalam Al-Quran, setiap disebut sifat Allah Al-Aziz atau Maha Perkasa, selalu diikuti dengan sifat Al-Hakim atau Maha Bijaksana. Power memang harus didampingi dengan wisdom. Seperti kata si bijak dari Yunani, Plato, raja yang ideal adalah yang sekaligus filsuf, agar kekuatan dan kekuasaan juga dibarengi dengan kebijaksanaan. Apa yang dilakukan Ali adalah pengejawantahan nilai luhur Islam tersebut. Ali mencontohkan bahwa perang bukanlah urusan kebencian dan mengumbar nafsu amarah. Semua perang dalam Islam yang dipimpin Rasulullah Muhammad SAW pun sejatinya adalah perang yang defensif, untuk mempertahankan diri dan bukan ofensif. Bahkan dalam setiap perang, Rasulullah membuat aturan ketat yang harus dipatuhi pasukannya. Antara lain, tidak boleh membunuh mereka yang sudah menyerah, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh membunuh pemuka agama, merusak rumah ibadah, bahkan memotong pohon atau tanaman saja pun dilarang saat sedang perang. Itulah etika perang Islam. Islam membolehkan perang untuk membela diri, bukan untuk mengumbar nafsu amarah dan angkara murka. Karena sesuai namanya, Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan cinta kasih. Maka sangat disayangkan dan mengherankan jika saat ini ada sebagian umat Islam yang justru suka marah-marah, suka perang dengan modal kebencian, bahkan suka memancing amarah dan menebar kebencian agar timbul konflik atau perang. Mungkin mereka cuma ngaku-ngaku Islam, atau mungkin terlewatkan atau lupa membaca kisah Sayyidina Ali di perang Khandak ini. Semoga ini mengingatkan kembali peristiwa dan hikmah yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini bisa mengubah sikap dan cara pandang kita. Semoga.